4, 3, 2, 1. Shalom anak-anak kelas 4. Gimana kabarnya semuanya sayang? Semuanya tetap semangat kan? Ini Kakak, Mama, anak-anak dari kelas 4 harus nyaman dalam puasa hari dan harus tetap semangat ya. Semangatnya harus belajar dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita membaca Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita hari ini didengarkan firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seolah seperti untuk Tuhan. Kalau kamu pengen dihormati orang lain, kamu harus menghormati orang lain. Kalau kamu dihargai, kamu harus menghargai orang lain. Kalau kamu mau dikasihi, diperhatikan orang lain, belajarlah memperhatikan orang lain. Amin. Ya. Hari ini kita akan berdoa. Kita akan angkat satu pujian halaman 81, bukan dengan kekuatanku. Kita siapkan hati kita. Angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami kembali belajar. Biar Engkau yang mengurapi kami semuanya. Biar proses belajar dan mengajar hari ini berjalan dengan baik. Berkati seluruh guru-guru, bahkan semua anak-anak yang ada di rumah. Berdoa ya Tuhan, apapun yang akan kami pelajari hari ini, berkati semua anak-anak di rumah, supaya mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Bapak, aku berdoa biarlah mereka tetap semangat, berikan mereka semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya Tuhan. Setiap kelemahan tubuh, ada yang mungkin sudah mulai malas, bangkitkan mereka kembali dalam nama. Setiap roh kemalasan, pecahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang rajin, anak yang bersemangat di dalam belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, jadikan mereka anak-anak yang bertanggung jawab sebagai murid. Mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik tepat pada waktunya. Roh takut akan Tuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Semuanya buka bukunya halaman 81. 81 hari ini kita masuk kepada bab yang ke-10, yaitu saling menerima keterbatasan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu keterbatasan. Keterbatasan adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa. Apa yang orang lain bisa, kita belum tentu bisa.
bisa. Itu namanya keterbatasan. Tapi keterbatasan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kenapa? Dalam setiap keterbatasan Tuhan akan titipkan kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan keterbatasan kita, mengalahkan keterbatasan kita. Amin. Oke, hari ini kita akan lanjut. Yang pertama itu menerima keterbatasan diri. Ya, di sini ada cerita tentang Raja Saul. Raja Saul ini sedang duduk di tahtanya, tangannya bertopang dagu dan dahinya berkerut. Mungkin seperti ini. Amarahnya menguasai hatinya, berarti wajahnya marah. Jadi seperti itu ya. Masih terngiang di telinganya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Jadi semua rakyat bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mana yang paling banyak, beribu atau berlaksa? Good, yang paling banyak adalah berlaksa. Berarti yang hebat adalah Daud. Jadi ternyata si Raja Saul itu cemburu alias iri, makanya dia gini. Dia lagi terngiang-ngiang, masa Daud lebih hebat dari aku, kan raja. Jadi dia seperti itu. Makin hatinya mendengki dan dia makin marah, makin riuh. Jadi suara rebana itu makin kencang di telinganya, dia dengar dan itu membuat dia makin marah. Saul takut orang Israel akan mengangkat Daud menjadi raja. Jadi dia takut dilengsarkan, dia takut kepemimpinannya dilengsarkan sama rakyat Israel, sama orang Israel. Kenapa? Karena Daud lebih dipuja-puja daripada dia. Sebab pikirnya akhir-akhir ini kepemimpinan raja itu jatuh. Nanti kalau kepemimpinan raja itu jatuh ke tangan Daud, mati dah. Terus gimana, malu gitu ya. Terus nggak bisa. Jadi dia berusaha mempertahankan kekuasaannya. Makanya dia benci sama Daud dan ingin menyingkirkan Daud. Daud memang telah mengalahkan Goliat. Kita ingat kisahnya ya. Siapa yang dikalahkan oleh Daud? Daud mengalahkan Goliat dengan apa? Goliat mati, puji nama Tuhan. Jadi Goliat dikalahkan oleh Saul. Oh bukan, dikalahkan oleh Daud. Good. Panglima orang Filistin ditakuti oleh semua orang. Itu namanya Goliat. Panglima orang Filistin itu dikalahkan oleh Daud, disikat habis. Walaupun Daud besar, Goliat besar, Daudnya kecil, tapi dia bersama Tuhan bisa mengalahkan si Goliat raksasa itu. Daud lebih berani melawan Goliat dibandingkan tentara-tentara lain. Kalian pernah nonton ceritanya kan, dia tantang, kau barisan Israel, kan diledekin sama si Goliat, dia marah. Apaan tuh si Goliat, dia nantang-nantangin barisan Israel, katanya. Akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Si Daud mengalahkan si Goliat. Walaupun tadi ditentang-tentang, kami akan membasmi kalian, kata si Goliat kan. Tapi Daud berhasil mengalahkannya. Hati Raja Saul itu mendengki karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Terus dia dipuja-puja. Jadi Raja Saul tidak menerima keterbatasan dirinya. Jadi itu namanya keterbatasan. Karena si Saul tidak bisa seperti Daud. Kenapa tidak bisa? Itu kan perkenanan Tuhan yang maunya Goliat ada mati di tangannya Daud. Tapi si Saul iri. Jadi kita tidak boleh iri dengan keberhasilan teman kita. Enggak boleh iri. Karena setiap kita punya keterbatasan masing-masing. Jadi mungkin itu adalah keterbatasannya si Saul yang tidak sanggup mengalahkan Goliat. Dia nggak bisa mengalahkan Goliat. Tapi si Daud bisa. Mungkin anak-anak di rumah juga demikian. Temanmu bisa mewarnai dengan bagus, temanmu bisa main gitar dengan bagus, bisa mungkin melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi kamu nggak bisa. Jangan sampai iblis mengintip hatimu dan dia masuk panas-panasin. Temanmu lebih hebat dari kamu kecil, kamu betul apa? Akhirnya kamu panas hati. Terus tanpa sebab kamu tiba-tiba marah sama teman kamu yang berhasil. Itu namanya dosa. Jadi kalau kamu sakit hati, dosa sedang mengintip di dekat hati. Jadi harus hati-hati ya, jaga hatinya, nggak boleh iri dengan berkat dan keberhasilan orang lain. Akibatnya Raja Saul berencana hendak membunuh Daud. Jadi karena dia panas hati, dosa yang kecil, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang berikutnya. Kalau tidak diselesaikan, kalau kamu sakit hati, terus nggak kamu minta ampun dan tidak diselesaikan, besok ada dosa berikutnya, itu akan buat kamu melakukan
dosa-dosa berikutnya. Jadi tidak boleh ditahan-tahan kalau ada dosa minta ampun. Ya. Jadi yang dirasakan si Saul itu demikian, dosanya numpuk-numpuk. Akhirnya dia melakukan dosa yang besar lagi. Tadinya cuma sakit hati, cuma diri. Akhirnya timbul lagi hatinya ingin memusnahkan Daud, pengen membunuh Daud. Wow, membunuh si Daud. Berbagai cara ia lakukan, tetapi si Saul ini punya anak namanya Yonatan. Yonatan dan Daud itu berteman baik, mereka sahabatan bagai kepompong. Nah, ada lagunya kan, sahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi mereka sahabat dekat Daud sama si Yonatan. Si Yonatan ini sayang sama Daud, dia selalu melindungi Daud dari niat jahat ayahnya ingin membunuh si Daud. Karena Raja Saul mendeki, maka roh Allah meninggalkan dia. Jadi kalau kamu sakit hati, roh Tuhan juga nggak senang, nggak suka lihat anak yang nakal, nggak suka lihat anak yang iri dengan keberhasilan orang lain. Dan roh jahat menguasai hatinya ketika roh Allah mati, ketika kamu melakukan dosa, roh iblis itu masuk menusuk, membuat dia melakukan kejahatan yang lebih luar biasa lagi. Sejak saat itu Allah tidak menyertai Raja Saul lagi. Raja Saul tidak menerima keterbatasannya sendiri, dia nggak bisa menerima dirinya sendiri, tidak bisa menerima kekurangan dan keterbatasannya. Sebaliknya ia cemburu melihat kelebihannya si Daud. Jadi itu tidak boleh anak-anak, nggak boleh cemburu, nggak boleh iri dengan berkat orang lain. Dengan saudara-saudara kalian juga nggak boleh. Masa dia mama kasih ini aku enggak, masa dia mama belikan aku enggak boleh iri ya sayang ya. Semua orang mempunyai keterbatasan. Allah telah menciptakan manusia dengan keterbatasannya masing-masing. Keterbatasan kamu beda dengan keterbatasan kamu. Demikian juga keterbatasan kecil beda dengan keterbatasan kamu. Tapi hari ini kita belajar untuk menerima keterbatasan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keterbatasanku. Keterbatasanku membuat aku lebih gigih lagi belajar. Keterbatasanku membuat aku apalagi melakukan sesuatu yang baik supaya aku bisa mencapainya. Keterbatasanku membuat aku mengandalkan Tuhan. Dengan kesadaran ini manusia akan bergantung kepada kuasanya Tuhan. Jadi keterbatasan membuat kamu dan Michelle bergantung kepada Tuhan, sadar, oh tanpa Tuhan aku nggak bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus mensyukuri keterbatasan kita. Apakah kamu telah mengenal keterbatasan dirimu sendiri? Sudahkah kamu bersyukur atas keterbatasanmu? Jawab dalam hatimu masing-masing. Menerima keterbatasan diri akan membawa seseorang kepada kerendahan hati untuk bergantung pada pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita bisa menerima keterbatasan kita akan lebih rendah hati ya, menerima segala sesuatunya dan sepenuhnya percaya kepada pimpinannya Tuhan. Seperti di buku itu ada di sini pujian dan ada gambarnya di sini, nanti kalian lihat buku kalian ya. Dia lumpuh, dia cacat seperti yang gambar minggu lalu juga kita share, ada video orang yang cacat ya. Sini puji dan yang lainnya yang kita share minggu lalu meneladankan sikap yang baik mereka menerima keterbatasan dirinya lalu mengembangkan kemampuan lain agar dapat mengatasi semua keterbatasannya. Jadi dia tidak terpaku dengan atau mengasihani dirinya cuma karena keterbatasannya. Justru setelah dia tahu keterbatasan dia menggunakan kemampuannya yang lain untuk menutupi keterbatasannya. Kayak orang-orang cacat itu nggak punya kaki bisa berenang, nggak punya tangan dia bisa main tenis pakai mulutnya. Jadi ada banyak hal yang dilakukan. Jadi kita harus bersyukur. Orang cacat aja bisa bersyukur dengan keterbatasannya, apalagi kita yang komplit semuanya. Ya, tadi kita belajar menerima keterbatasan diri sendiri. Sekarang yang kedua pelajaran kita adalah menerima keterbatasan orang lain. Kalau kita sudah menerima keterbatasan kita juga harus bisa menerima keterbatasan orang lain. Makanya kita harus hidupnya saling tolong-menolong. Di sini juga ada cerita tentang seorang raja. Seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu dihadapkan kepadanya seorang hamba yang punya banyak utang. Saya kira tadi banyak utang. Dikarenakan hambanya tidak dapat melunasi utang, jadi dia nggak bisa melunasi utang, jadi pinjam uang nggak bisa bayar. Maka raja memerintahkan supaya ia dijual bersama anak dan istrinya dan semua hartanya. Wow, udah kayak rentenir ya sayang, nggak bisa bayar, jual istri sama anak-anaknya, jual rumahnya, ambil semua,
yang ada di rumahnya untuk melunasi utangnya itu. Akan tetapi dengan gemetar hamba itu sujud menyembah, mohon pengampunan raja. Sabarlah Tuhan, aku belum bisa melunasi utangku Tuhan, tapi aku janji kalau uangnya ada, aku akan melunasi semua utang-utangku. Tolonglah Tuhan, belas kasihan-Mu turun bagiku. Dia mohon kepada raja. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskan dan menghapuskan utang. Akhirnya Tuhan Yesus mungkin menjamah hati raja itu supaya melembutkan hatinya dan menerima keterbatasan orang lain. Nanti anak-anak bisa baca di Matius 18 ayat 23 sampai 27 ya. Raja menerima keterbatasan hamba itu dan mengampuninya. Semua hutangnya dapatlah apa? Dihapuskan, dilunasi. Hamba itu tidak perlu lagi berusaha bekerja keras untuk melunasi utang-utangnya lagi. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan kebaikan hati rajanya. Ia bersama anak dan istrinya terbebas dari hukuman yang tadinya harus mereka terima. Mereka dapat hidup tenang sekarang. Kenapa? Hutang-hutangnya udah diputihkan sama raja. Udah dilunasi, dianggap lunas sama raja tadi. Tetapi ini dia, hamba itu tidak tahu berterima kasih. Tadi udah diampuni dosanya, hutangnya udah dilunasi. Dia tidak mau berterima kasih. Kenapa tuh, Jen? Ketika ia bertemu dengan kawannya yang berutang kepadanya, ternyata ada temannya juga berutang kepada dia. Dia berutang kepada raja, ada temannya berutang kepada dia. Dia tidak berbelas kasihan. Dia bayar utangmu. Dia bilang gini, bayar utangmu. Katanya sama orang yang pinjam sama dia. Ia menangkap dan mencekik kawan itu. Bayar utangmu ya. Utangmu mau kamu bayar. Padahal si orang yang pinjam utang tadi sama seperti dia bilang gini, tolonglah Tuhan, aku belum bisa bayar, sabarlah dulu. Utangku nanti pasti aku bayar. Katanya sambil bersujud. Tapi hamba yang telah diampuni itu menolak. Enggak, pokoknya bayar utangmu. Kalau enggak, kamu penjara mau masukkan ke polisi. Bayar utang kau. Katanya, utangnya dia tadi udah diampuni sama raja. Utangnya tadi itu dilunaskan sama raja. Karena raja berbelas kasihan kepada dia. Tapi ternyata dia tidak melakukan hal yang sama. Makanya tadi firman Tuhan bilang, kalau kau pengen diperlakukan baik, berlakulah baik kepada orang. Ini namanya kurang ajar kan sayang. Orang udah baik sama dia nggak baik sama orang lain. Itu namanya tidak baik, perbuatan yang bad. Tidak cocok untuk ditiru. Masa dia dimasukkan ke penjara? Teman-temannya sedih dan melaporkan hal itu kepada raja. Teman yang kali itu bilang gini, dia lari-lari kepada raja. Raja, masa dia memenjarakan aku gara-gara aku nggak bisa lunasin utangku? Aku udah bisa minta mohon supaya utangku dilunasi dan aku dikasih waktu. Terus dia bilang, siapa yang melakukan itu? Itu namanya, contohnya namanya si Tony. Namanya Tony. Ya ampun, kata raja. Dia itu loh, utangnya baru lunasi. Dia minta ampun sama aku, ampuni. Kenapa sama kamu dia nggak seperti itu? Rajanya marah melihat perbuatan hamba yang jahat tadi. Dia menyerahkan hamba itu kepada Algojo. Dia bilang, tentara Algojo, tangkap si Tony itu. Kurang ajar dia itu ya. Saya lunaskan utangnya, ternyata dia memenjarakan orang lain. Nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Jadi Algojo itu disuruh tangkap dia dan memasukkannya ke penjara. Atau mungkin dia juga dihajar ya. Ada di Matius 18 ayat 3-34. Nanti anak-anak bisa baca. Raja yang baik hati itu adalah contoh orang yang menerima keterbatasan orang lain. Jadi ketika kamu menerima keterbatasan orang lain, berarti kamu memiliki hati seorang raja. Seperti yang dilakukan oleh raja ini. Dia baik, suka menolong. Ia bukan hanya menerima, tetapi mengampuni ketidakmampuan orang lain. Kesalahan orang lain dia ampuni. Masa sih temannya, saya sorry minta maaf, dia nggak mengampuni. Anak-anak pasti harus mengampuni. Meskipun raja tersebut telah dirugikan oleh hambanya, karena uangnya dipinjam nggak dibayar, rugi kan? Tapi raja itu tetap mengampuni dia. Dia tetap berbelas kasihan, menerima keterbatasan hamba yang jahat tadi. Namun hamba yang jahat itu tidak berterima kasih, nggak tahu terima kasih. Dia nggak berbelas kasihan seperti yang diberikan raja kepada dia, nggak lakukan kepada temannya. Ia adalah contoh orang yang tidak menyadari keterbatasannya. Ia tidak menerima keterbatasan dirinya, sehingga ia juga tidak bisa menerima keterbatasan orang lain.
Jadi kalau kamu tidak bisa menerima keterbatasan dirimu sendiri, mustahil kamu bisa menerima keterbatasan orang lain. Kalau kamu merasa kamu manusia lemah yang tak luput dari dosa, kamu juga akan gampang memaafkan orang lain yang berdosa kepada kamu yang melakukan kesalahan kepada kamu, ya. Jadi kamu harus membuktikan segala sesuatunya dengan perbuatan baik. Tidak boleh berbuat jahat. Tadi hamba yang jahat itu perlakuannya nggak baik, dia malah mencekik hamba yang tadi dia minta uang, menurutmu perbuatannya tidak terpuji, dia malah menghajar orang itu. Orang yang telah menyadari keterbatasan sendiri akan menerima keadaan dirinya. Yang dilakukannya adalah bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Jadi dia selalu berkata, ku bersyukur Bapa dan berterima kasih atas kebaikan orang lain. Kalau orang lain sudah baik sama dia, kita juga harus baik sama orang lain. Sikapnya yang benar kepada sesama adalah menerima keterbatasan orang lain dan menunjukkan kebaikan hatinya. Kebaikan hatimu orang lain akan tahu sebelum kamu menunjukkannya. Gak mungkin ada orang bilang, si Tony itu baik ya, dari mana taunya baik kalau dia gak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan pertolongan, memberikan bantuan atau memberikan makanan kepada orang lain. Tentunya harus perbuatan baikmu ditunjukkan dengan tindakanmu, ya. Jadi jangan lupa. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Kalau kau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, berbuat baiklah juga kepada orang lain. Amin, ya. Jadi lewat pembelajaran ini kalian bisa belajar menerima keterbatasan diri kalian sendiri dan menerima keterbatasan orang lain. Kalian juga belajar untuk menunjukkan perbuatan baik itu seperti apa supaya orang lain tahu oh dia itu baik. Jadi harus ditunjukkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, ya. Jadi kalian harus belajar menjadi hamba yang baik. Amin. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya dari halaman 85, ya. Di sini ada pertanyaan, ada pengalamanku, ada A, B, C, D, E, ada sampai halaman 86, ya tugasnya. Tuliskan satu keterbatasan yang kau miliki. Apa keterbatasanmu? Tuliskan satu keterbatasan yang dimiliki oleh temanmu. Ceritakan cara kamu dan temanmu untuk saling menolong dalam setiap keterbatasan kalian. Apa yang terjadi kalau kamu dan temanmu tidak bersedia saling menolong? Apa yang terjadi? Ceritakan. Apa yang kamu rasakan ketika menolong temanmu? Apa yang kamu rasakan? Ceritakan. Terus, apa yang kamu rasakan setelah ditolong oleh temanmu? Apa yang kamu rasakan? Ceritakan di sini. Rumuskan bersama guru dan teman. Jadi di sini kamu tuliskan pesan moral yang kamu dapatkan tentang pembelajaran hari ini, menerima keterbatasan dirimu dan menerima keterbatasan orang lain. Ceritakan di sini, ya. Buat ringkasannya. Paham ya sayang? Ini tugasnya sampai F saja. Kalau sudah selesai, jangan lupa kirim ke teachernya. Dan biasakan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Jangan sampai teacher yang bertanya duluan. Ini ada etikanya, ya sayang. Kalau teacher sudah kasih tugas, selesaikan. Kalau ada yang kurang paham, tanya. Jangan diam. Jangan sampai teacher yang tanya, tugasmu halaman ini sayang. Ya, teacher percaya kalian bisa. Sama dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang menerima keterbatasan diri kami sendiri dan menerima keterbatasan orang lain. Tuhan, kami tahu kami punya banyak keterbatasan dan teman-teman kami juga punya banyak keterbatasan. Tolong kami untuk saling menerima keterbatasan satu dengan yang lainnya, secara khusus menerima keterbatasan diri kami sendiri. Tolong kami untuk menjadi anak-anak berkat lewat keterbatasan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, aku berdoa berkati semua anak-anak yang ada di rumah, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberkati mereka, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan tugas-tugas mereka boleh diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus yang kita Tuhan.